Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji surat Al-Kafirun. Kita buka tafsir Al-Wasit. Yang pertama kita akan kaji dari sisi penamaan surat ini. Yang kedua dari sisi asal mula turunnya surat ini. Yang ketiga dari sisi memaknai surat ini. Kita buka tafsir Al-Wasit. Di depan saya ada Al-Wasit. Meskipun ini tablet Pak, tapi isinya alhamdulillah Al-Wasit. Ada Al-Wasit, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Asyura, ada Baghawi, ada banyak sekali di sini. Dalam kitab ini disebutkan bahwa surat Al-Kafirun adalah surat yang turun di kota Mekkah. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, surat ini turun di kota Mekkah. Sebagian mengatakan surat ini turun di kota Madinah. Ini sebagian kecil pendapat. Kalau kita lihat dari letak surat dalam Al-Quran, surat ini berada dalam urutan 100 berapa? 9. Sementara dalam kitab Al-Wasit, surat ini sebetulnya turun setelah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan turun sebelum surat Al-Fil. Setelah Al-Ma'un, sebelum Al-Fil. Dan jumlah ayatnya ada berapa? Ada 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oleh karenanya, sebagai obat ngantuk, kita akan baca sama-sama Pak surat ini, biar yang ngantuk tambah semangat, dan yang belum dapat pahala baca di pagi hari ini insyaallah akan mendapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berapa ayat? Ada berapa ayatnya? Ada 6. Ada 6 ayat. Jamaah rahimakumullah, surat ini turun di kota Mekkah menurut jumhur ulama, dan surat ini turun setelah
surat Al-Ma'un sebelum surat Al-Fil. Banyak keutamaan dalam surat ini. Di antaranya ada sebuah riwayat dari At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa surat ini sebanding dengan rubu' Al-Quran. Jadi orang yang membaca surat ini itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Al-Quran dibagi 4. Nah, seperempatnya ini surat ini isinya. Sebagian mengatakan bukan seperempat, tapi sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Kafirun mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ini lebih hebat lagi. Sama seperti Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dibaca satu kali seperti sepertiga Al-Quran. Jika dibaca 3 kali sama dengan Al-Quran. Dan kalau kita katakan surat ini sebanding dengan seperempat Al-Quran, berarti dia semisal dengan surat Az-Zalzalah. Ketika orang membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sebanyak 4 kali, itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Ketika membaca 3 kali, ada yang mengatakan sebanding dengan Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun surat yang berpasangan. Ketika di awalnya surat Al-Kafirun, maka yang kedua adalah Al-Ikhlas, satu paket, satu pasang. Seperti juga orang membaca pertama At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, maka pasangannya adalah Wal Asri, Al-Asr. Atau orang membaca rakaat pertama dengan surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pasangannya adalah li'ilafi Quraisy, pasangannya. Berikutnya ketika seorang membaca Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka pasangannya adalah Al-Kautsar, Al-Ma'un Al-Kautsar. Ketika di rakaat pertama membaca Al-Falaq, maka pasangannya adalah An-Nas. Jangan sampai rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang, itu tidak beraturan. Pertama misalnya Al-Kautsar, yang kedua Al-Kafirun. Rakaat pertama harus lebih panjang daripada yang kedua. Rakaat kedua lebih pendek daripada yang pertama. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika orang membaca Al-Kafirun, itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan sepertiga Al-Quran, saking hebatnya. Karena Al-Kafirun, Al-Ikhlas satu paket, satu pasang. Ketika Al-Ikhlas dikatakan surat Ikhlas, maka Al-Kafirun pun sama, Al-Ikhlas juga. Ketika orang membaca Al-Kafirun akan terlepas dari sifat kesyirikan, maka Al-Ikhlas pun sama seperti itu, satu pasang. Yang kedua, surat Al-Kafirun adalah surat yang paling sering dibaca oleh Nabi di solat-solatnya, solat sunnahnya terutama. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika solat 2 rakaat tawaf, kemudian 2 rakaat fajar, kemudian ba'diyah maghrib ditambah dengan duha, dan ketika safar beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas paling sering. Dan juga dianjurkan ketika seseorang ada perintah untuk sholat sementara tidak disebutkan suratnya apa, maka di sini bacalah surat Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Misal ada keterangan siapa yang hendak safar, maka sholatlah 2 rakaat. Apa suratnya? Al-Kafirun, Al-Ikhlas.
Atau ada sebuah anjuran kepada kita ketika kita datang ke satu tempat di mana tempat itu tidak pernah digunakan untuk sholat, sepanjang ada itu tidak pernah ada sholat di situ. Nah, kita awal masuk ke tempat itu lakukan sholat 2 rakaat. Apa suratnya? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kita punya toko, kita punya rumah atau punya tanah, dan sepertinya tempat ini tidak pernah digunakan untuk sholat. Kita masuk ke dalamnya, ambil wudhu, gelarkan sajadah, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Terutama maghrib di sebagian tempat ada maghrib yang mengkhususkan bahwa setiap kali malam jatuh pada malam Jumat dan malam Selasa itu dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kamis malam atau Senin malam dianjurkan membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sebagian ada seperti itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ada seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat." Dia minta wasiat, Pak. "Ya Rasulullah, berikan saya wasiat." Karena wasiat ini penting buat kita. Kalau misalnya kita melihat ada seorang yang hebat, luar biasa, orang tua, masih sehat, masih kuat, apa rahasianya nih? Tanya, "Wa ya Syekh, ausini, berikan saya ilmu." Atau ada orang yang sukses usahanya misalnya, datangi tanya, "Ausini, wasiatkan, berikan ilmu kepadaku." Karena sudah terjadi zaman dulu, para sahabat pun demikian. Ketika datang ke Nabi ingin wasiat, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat." Lalu Nabi memberikan wasiatnya. Apa kata Nabi? "Iqra' 'inda manamik, qul ya ayyuhal kafirun." Wasiatnya apa? Iqra' 'inda manamika, baca setiap kali mau tidur surat Al-Kafirun. Kenapa? Dikarenakan surat ini adalah fa innaha bara'atun minasyirki, karena surat ini bisa melepaskan kita dari kesyirikan. Boleh jadi dari mulai kita bangun sampai kita tidur, boleh jadi kita melakukan ucapan atau perbuatan yang sepertinya mengarah ke kufuran, kekafiran. Auzubillah. Nah, dengan surat inilah akhirnya yang tadinya kita terjerumus ke dalam kekufuran, insya Allah akan terselamatkan dengan membaca Al-Kafirun. Dirutinkan setiap kali mau tidur baca surat Al-Kafirun. Sudah Pak tadi malam? Belum? Sudah belum tadi malam? Belum. Waqiah sudah. Waqiah yang panjang dibaca, Al-Kafirun yang pendek tidak dibaca. Baca Al-Kafirun, tidak lama kok. Yakin hafal semua di sini? Yakin hafal semuanya. Baca ketika mau tidur. Dan Nabi ketika ada sahabat datang ke beliau minta wasiat, itu beda-beda wasiatnya melihat orang tersebut. Bahkan ada yang aneh Pak, ada seorang sahabat datang ke Nabi minta wasiat. Kata Nabi apa? Wasiatnya la taghdab. La taghdab artinya apa? Jangan jadi pemarah, jangan suka marah, tahan emosi. Laki-laki ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat." Kata Nabi, la taghdab, 2 kalinya. Jangan jadi pemarah, jangan suka ambekan, jangan suka emosi. Tidak puas juga kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat." Sampai Nabi mengatakan ketiga kali, la taghdab, jangan jadi pemarah. Subhanallah, ternyata marah adalah sumber kesalahan fatal itu. Orang yang marah dampaknya besar buat kita.
Gara-gara marah tidak terkontrol, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi kalau kita tahan emosi kita, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jika marah, baca isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu setan mengompori kita. Baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih juga marah, coba duduk, rubah posisi kita. Jika berdiri, duduk. Jika duduk, baring berarti. Masih marah juga, ambil tanah, taburkan ke atas kepala kita. Masih marah juga, ambil air wudhu supaya padam amarah kita. Wudhu. Masih marah juga, wallahu a'lam. Berarti ini ada sesuatu dari kita nih. Nah makanya sahabat itu dikatakan oleh Nabi, la taghdab. Kenapa? Karena dia orangnya pemarah gitu. Ketika dia minta wasiat, maka Nabi katakan la taghdab, jangan jadi pemarah. Bahaya. Ya rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, setiap kita mau tidur baca surat Al-Kafirun agar kita terlepas dari kesyirikan. Yang kedua, surat ini adalah surat yang paling banyak dibaca ketika dalam sholat. Dan yang terakhir di sini, Pak, ini menarik nih. Ini menarik. Ada seorang sahabat bernama Jubair bin Mut'im. Beliau pernah ditanya Nabi. Kata Nabi, "Hai Jubair, atuhibbu ya Jubair idza kharajta safaran an takuna min amsali ashabika hay'atan wa aktsarahum zada." Hai Jubair, apakah kamu ingin setiap kali kamu safar, kamu termasuk orang yang paling indah penampilannya dan paling utuh bekalnya? Kata beliau, "Na'am, betul, saya mau ya Rasulullah." Kalau kita mau safar, Pak, ingin tetap keren penampilan kita, mana ada sahabat kita keren, pasti kusut kita kan, ngantuk lah, apalah, acak-acakan. Tapi ini beda, ketika orang mengamalkan ini akan selalu keren penampilannya, meskipun jarak jauh, apalagi dekat. Yang kedua, bekalnya utuh bekalnya. Tidak ada yang namanya orang safar bekal apa, bekalnya masih ada, pasti dibelanjakan, beli bensin, beli makanan, minuman. Apalagi punya anak kita, pasti beli ini, beli itu. Tapi kata Nabi, kamu akan jadi orang yang paling keren penampilannya dan paling kuat bekalnya. Apa kata beliau? Kata Nabi, faqra hadhihi suwar al-khamsa min awwali qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbin nas waftatih qira'ataka bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, setiap kali mau safar baca surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa surat? Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa surat? 6 surat dibaca sebelum kita safar. Buktikan sendiri. Baca sebelum safar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah. Tapi kata Nabi, waftatih qira'ataka bismillahirrahmanirrahim. Tetapi awali setiap bacaan suratmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Kafirun. Bismillah lagi, An-Nasr. Bismillah di awal bismillah. Akhirnya beliau Jubair bin Mut'im mengamalkan wasiat Nabi. Lalu dia berkata, qal fa wallahi, demi Allah, katanya, demi Allah, laqad kuntu ghayra katsiril man. Dulu pada mulanya aku adalah orang yang termasuk habis bekal ketika safar.
Yang kedua, akunu abadzahum hayatan, aku termasuk orang yang paling lusuh, buruk penampilannya dibanding yang lain. Tetapi kata beliau, famud qara'tuhunna sirtu min ahsanihinna hayatan wa aktsarihim zada. Subhanallah. Semenjak saya amalkan ini, maka Allah Ta'ala berikan saya keistimewaan. Pertama, paling keren penampilannya, dan paling banyak, paling utuh bekalnya. Subhanallah. Sampai kapan? Hatta arji'a ila min safari dzalik, sampai kembali ke rumah masih ada bekal buat kita. Hafal ya? Hafal insyaallah ya. Amalkan sebelum safar, baca ini. Terutama kalau kita safar dengan istri, Pak ya. Safar dengan istri, baca ini. Iya, ada istilah katanya kalau istri sakit, kalau itu sakit, coba ajak ke pasar, maka sakitnya akan pindah kepada kita. Betul nggak? Iya, sakit ya. Kenapa sakit? Ayo ke pasar, ke tukang emas, langsung sehat. Ke perabot kemana? Nanti pindah sakitnya ke kita. Kenapa? Karena habis uang kita dibelanjakan. Pokoknya dawamkan ini Pak, safalnya safar qasir, yang pendek atau yang jauh, baca amalan ini, insya Allah akan awet utuh bekal kita. Bukan sama sekali nggak ada, bukan, pasti ada bekal kita. Ini yang ketiga. Dan terakhir di sini Ibnu Abbas berkata, laisa fil Quran asyadda ghaidhan li iblis minha. Tidak ada dalam Al-Quran surat paling dibenci oleh setan selain daripada surat Al-Kafirun. Surat ini adalah surat yang paling dibenci oleh setan, oleh iblis. Kenapa? Karena isinya adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Kedua, bara'ah minasyirki, terlepas dari sifat kesyirikan. Surat ini, makanya dia benci dengan surat ini. Hafal Pak ya semuanya ya. Pertama, baca sebelum tidur. Kedua, sebelum safar dibaca sholat safar dulu dalam surat-surat, dalam setiap sholat sunnah kita. Kemudian setiap mau safar baca 6 surat dari mulai Al-Kafirun sampai An-Nas, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah berikutnya sekarang sebab turunnya surat ini. Sebab turunnya surat Al-Kafirun. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa sebab turunnya surat ini, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, mereka pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka sudah bosan mendengar dakwahan Nabi. Akhirnya kata mereka, ya Muhammad, daripada kau caci maki Tuhan kami, bagaimana kalau engkau sembah Tuhan kami Lata dan Uzza selama setahun, dan nanti kami pun akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Jadi mereka suruh buat kesepakatan perdamaian. Daripada kita ribut terus Muhammad, bagaimana kalau kita buat kesepakatan, sembah Tuhanku setahun, maka kami akan sembah Tuhanmu selama setahun. Dan kami janji, kata mereka, kami akan berikan engkau harta yang banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling terkaya di kota Mekah. Kemudian kami akan kawinkan engkau dengan perempuan yang kamu sukai siapapun. Dan kami janji akan berada di belakangmu, artinya makmum, jadi makmum. Tetapi jangan mencaci maki Tuhan kami, syaratnya. Dan yang kedua, kita buat kesepakatan seperti itu. Bagaimana kira-kiranya? Kata Nabi, beliau termenung juga, apakah ini harus saya lakukan? Aku tidak. Suluh dalam Islam
atau membuat kesepakatan dalam Islam memang ada anjurannya. Sepanjang tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka boleh-boleh saja membuat perdamaian, sulh. Tetapi jika berkaitan dengan yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya, apalagi akidah, maka ini tidak bisa didamaikan lagi, tidak bisa dibuat kesepakatan. Lalu datang Jibril membawa ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan jadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya apa? Artinya permintaan mereka ditolak. Lalu Nabi setelah turun surat ini, beliau mendatangi Masjid Haram, dan kebetulan di tempat itu banyak orang Quraisy yang berkumpul. Nabi pergi ke sana dan membaca surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai selesai. Mereka marah, akhirnya Nabi dianiaya, termasuk sahabat-sahabat beliau dianiaya. Nah, inilah sebab turun surat Al-Kafirun. Ya rahimakumullah, yang terakhir penamaan surat ini. Surat ini sering kita dengar dengan sebutan surat Al-Kafirun. Paling sering disebut dengan surat Al-Kafirun karena di ayat pertama ada sebutan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini paling masyhur. Yang kedua, ada yang mengatakan dalam tafsir Al-Wasit, surat ini disebut dengan surat ibadah. Surat ibadah karena isinya dari ayat kedua, 3, 4, 5 itu ibadah isinya. Perhatikan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, tidak ibadah artinya. Berikutnya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak menyembah, tidak ibadah. Mana a'budu, ta'budun, 'abidun itu ibadah semuanya. Disebut dengan sebutan surat ibadah. Surat yang isinya ibadah, menyembah. Yang ketiga disebut juga dengan surat Ad-Din. Surat Ad-Din. Di akhir surat ini ada lakum dinukum waliya din. Ada dinu, dini, disebut dengan surat Ad-Din. Cuma aneh Pak ya. Aneh. Surat apa? Ad-Din. Surat apa? Ibadah. Karena asing telinga kita. Asing, meskipun ada yang mengatakan demikian, tapi asing telinga kita. Jadi kalau bisa yang asing-asing jangan disebutkan dulu, takut jadi fitnah nantinya. Kecuali bagi mereka yang memang makom belajar, silakan saja. Seperti kita baca Al-Quran, memang ada sebagian ayat Al-Quran yang boleh dibaca seperti ini, seperti itu, ada. Tapi di tempat tertentu sekiranya fitnah, maka jangan sampai dibaca. Takut nanti jamaahnya tidak tenang dengan bacaan kita. Misal ada imam Allahu Akbar wadduhai wallaili idza sajai, jamaahnya nanti kan. Atau baca Al-Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Meskipun ada riwayatnya, tapi fitnah nantinya timbul. Terkecuali kita terangkan, wahai jemaah, ini ayat ini boleh dibaca begini. Dasarnya ini. Dan terakhir, surat ini disebut dengan surat Al-Muqashqishah. Ini lebih aneh lagi. Surat Muqashqishah. Muqashqishah artinya surat yang berlepas dari kesyirikan. Orang yang baca surat ini insya Allah akan terlepas dari sifat syirik. Al-Kafirun. Itulah 4 surat ya.
Sekarang kita artikan, qul ya ayyuhal kafirun, qul katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, hai orang-orang kafir. Kafirun asalnya adalah kafir, kafiruna asalnya kafir, dari kafir ditambah huruf waw dan nun jadi kafiruna, jamak, hai orang-orang kafir. Kafir asal mula katanya adalah dari kaf, fa dan ro. Kafaro yakfuru kufron, kufur artinya kafir. Dulu sebelum masyhur di kalangan Arab, kufur dibacanya bukan kufur tapi kafrun, kafar, bukan kufur tapi kafrun. Dan arti kafir dulu adalah sesuatu yang menutupi, sesuatu yang menutupi namanya kafir. Zaman dulu ketika datang malam, mereka menyebut malam bukan dengan lail tapi kafir. Sudah kafir nih. Kenapa dikatakan kafir malam? Dikarenakan sinarnya atau terangnya siang itu ditutup dengan kegelapan malam, disebutlah kafir. Dulu awan yang mereka lihat itu bukan ghamam, tapi mereka mengatakan, wah kafir nih, ada kafir. Artinya apa? Awan menutup sinarnya matahari, disebutlah awan dengan istilah kafir. Dan bahkan di Al-Quran, Pak, di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 itu kufar, ada istilah kufar, kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatu, seperti ibaratnya air hujan yang menyirami tumbuh-tumbuhan sehingga membuat kufar takjub. Apa makna kufar di sini? Petani. Kufar, kafir diartikan dengan petani. Jadi ada air hujan menyirami tumbuh-tumbuhan sehingga para petani, para kufar, para kafir itu takjub melihatnya. Kenapa dikatakan kafir di sini? Karena yang namanya petani ketika mereka menanam benih pasti menggali dulu, digali lubang, masukin benihnya, ditutup dengan tanah. Tutup juga tuh, disebutnya kafir atau kufar. Jadi mana asal mula kafir adalah artinya yang menutupi. Nah kemudian kedepannya akhirnya muncullah dengan sebutan kafir adalah orang-orang yang menutupi nikmat Allah Ta'ala. Ketika orang lupa terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, seakan-akan dia telah menutupi kebaikan orang lain. Disebut dengan istilah kufur nikmah, kufur nikmah, kufur nikmah. Dan ketika berkaitan dengan akidah maka disebut dengan kufrul iman. Kufur artinya kalau berkaitan dengan akidah, keimanan disebut dengan kafir. Nah di sini maknanya apa? Hai orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi keimanannya, tertutup imannya. Karena orang yang punya hati kita apabila sudah tertutup, dikunci mati, disebut dengan istilah kafir. Kalau orang sudah diberikan hidayah sekali masih begitu juga, 2 kali begitu juga, sampai 5 kali begitu juga, maka hatinya baru khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati, ditutup hati kita. Kalau melakukan kesalahan, jika masih sekali dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala, maka hilang lagi noda hitam di hati kita. Tapi jika noda tersebut tidak ditaubati, maka lihat reaksi nanti berikutnya akan bertambah kuat nanti sinyalnya. Ibaratnya apa? Sebagian mencontohkan tangan kita ini, telapak tangan kita ini. Seandainya tangan kita telapak ini adalah hati, kita berdosa, berbuat maksiat, kafir, tertutuplah 1 jari. Jika masih tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka bertambah lagi 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari sudah tertutup. Jadi ada kesempatan buat orang-orang yang memang banyak berdosa, terutama orang yang kafir, ketika dia tidak
melakukan perbuatan-perbuatan kembali kepada Allah Ta'ala, maka akan tertutuplah nanti hatinya. Inilah kafir. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang kedua, wala antum a'buduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak akan pernah menyembah, jadi penyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku pun tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Diulang-ulang terus Pak ya, diulang-ulang terus. Kenapa? Alasannya ayat ini, surat ini diulang-ulang terus karena orang kafir juga minta berulang-ulang ke Nabi, hai Muhammad, bagaimana kalau kita adakan perdamaian, sembah Tuhan setahun, kami juga akan sama menyembah Tuhan setahun. Ini tidak sekali diulang-ulang, datang lagi dengan Nabi ketemu, ngomong lagi, makanya diulang lagi ayat ini, diulang-ulang. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai penegasan bahwa kita sebagai muslim jangan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Dan yang ketiga, ini wujudnya apa? Wujudnya mereka itu menyembah Tuhannya itu berbeda-beda. Hari ini menyembah Tuhan